oleh Bapak Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Terima kasih Bu Damiri, belum Ustadz Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga banyaknya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat sehat dan sebagainya, dan nikmat kesempatan. Pada hari ini, pagi ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat hadir di Ruzum Al-Hasani dalam rangka membahas ayat-ayat suci Al-Quran mulai dari tadi pagi jam 45.30 sudah sampai sekarang, dan telah diuraikan oleh Mbak Buya Rizal sebagai guru kita, didampingi oleh Ibu Yuliarti. Selamat Bu atas penjelasannya kepada kami. Kemudian kita bacakan tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma izin faqad rahimah wa zalikal fawzul mubin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya. Dan itulah keuntungan yang nyata. Al-An'am ayat 15 dan 16. Kita kembali kepada ayat 15, itu kul ini akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Nah, orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla sangat takut kepada azab yang besar itu, yaitu hari kiamat. Takut kenapa? Kalau dia takut azab, kenapa? Karena dia takut sekali mendurhakai Tuhannya. Itulah yang ditakutkan oleh orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 15 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairin haza au baddilhu
Qul yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, qala allazina la yarjuna liqa'ana ti bi Qur'anin ghairi haza au badli. Artis itu orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, kalau datangkanlah Al-Quran yang lain yang dari ini atau gantilah dia. Kemudian dijawab, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihakku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini akhafu in asaitu rabbi azza yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang kiamat, hari yang besar itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, menjelaskan ayat Al-An'am ayat 15 bahwa orang-orang yang bertemu yang percaya akan pertemuan dengan Tuhannya, dia sangat takut sekali mendurhakai Allah, mendurhakai Tuhannya karena takut azab yang besar. Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya akan pertemuan itu, maka dia menantang untuk mendatangkan atau minta ganti Al-Quran itu. Itulah sifat dari orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 63, bunyinya di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani min rahmah faman yansuruni minallahi in asaituh fama yazidunani ghaira tahsyir. Qala ya qaumi, dia berkata, di sini dia berkata itu kembali qala Nabi Saleh, tapi tidak disebutkan Nabi Saleh di situ karena perkataan para nabi selalu memanggil kaumnya ya qaumi. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Wa atani minhu rahmah, itu dan dia diberinya aku rahmat. Rahmat apa? Rahmat kenabian daripadanya. Kemudian paman yansuruni minallahi in asaituhu. Maka siapakah yang menolong aku jika azab Allah, jika aku mendukanya? Ya, siapakah yang menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Fama yazidunani ghaira tahsyir. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Para pengikutnya itu, pengikut Nabi Saleh itu membangkang, dia mengajak kepada kedurhakaan, tapi itu tidak memberi tambahan apapun kepada Nabi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 13, bunyinya sama dengan ayat 15 ini. Kita lihat situ bunyinya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Kan sama persis itu. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar itu jika aku durhaka kepada Tuhanku. Maka kalau sudah dua kali, diulang beberapa kali ayat samana itu di sini perintahnya adalah memukmikan ketaatan kita dalam ibadah hanya kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah. Kalau orang mendurhakai Allah, dia mempersekutukan Allah, itu termasuk
durhakai Allah. Termasuk kemusyrikan, kezaliman yang sangat besar. Lanjutan ayat itu, kulillah a'budu mukhlisan lahuddin gitu. Maka katakan hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Kemudian baru kita lanjut ke ayat 16 Al-An'am. Man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa zalikal fawzul mubin. Di situ man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa dijauhkan daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah memberikan rahmatnya. Situ dikatakan anhuhu itu kembali kepada azab. Barang siapa dijauhkan dari azabnya pada hari itu, pada hari azab yang besar di yaumin azim itu, maka mereka itulah orang yang beruntung, mereka telah diberi rahmat kepadanya. Zalikal fawzul mubin, itulah keuntungan yang nyata. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 12 dan 54 Allah menjelaskan ayat 12-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhumusna asarata naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhun wa azartumuhum wa aqratuhumullahu qardan hasana la uqaffiranna ankum sayyiatikum wa la ud'ilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhumusna asrata naqiba. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan kami telah angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Kemudian Allah berfirman, wa qala Allahu inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kalian. Dengan syarat satu, la in aqamtumus shalah, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat selalu bersama Allah, selalu di bawah pengawasan Allah, selalu didampingi. Artinya Allah selalu memberikan pertolongan. Wa ataitumuz zakah, dan menunaikan zakat. Itu yang kedua. Wa amantum birusuli wa azzamtumuhum, serta beriman kepada rasul-rasulku dan membantu para rasul. Wa aqradtumullahu qardan hasanah. Jika kamu pinjamkan kepada pinjaman yang baik, la uqaffiru ankum sayyiatikum, dan sungguh aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Artinya pertama, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul dan membantu Rasul. Kemudian wa aqradtumullahu qardan hasanah, pinjaman kepada Allah itu artinya berimpak, bersedekah di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, berimpak, bersedekah karena keimanan kita kepada Allah. Maka kamu akan ditutupi, kata aku akan menutupi keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Kau sudah ditutupi, dosa dihapus, maksudnya walau hilanna jannan tajri min tahti al-anhar, sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga. Nah, surga itu bagaimana? Itu dijelaskan tajri min tahti al-anhar. Di dalamnya itu ada sungai mengalir di dalamnya. Faman kafara, barang siapa kafir, ba'da zalika minkum, sesudah itu di antara kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu Al-Maidah ayat 12. Dilanjutkan dengan Al-Maidah ayat 54, bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azilla 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la takhafuna laumata laim zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mar yartadda minkum andinihi, barang siapa di antara kamu murtad dari Tuhan, dari agamanya, yaitu berbalik keluar dari agamanya, maksudnya agama Allah, yaitu agama Islam, fasaufa ta'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, yang bersikap lemah lembut, itu maksudnya orang-orang beriman tadi, orang yang beriman bersikap lemah lembut sesama orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi bagaimana kalau sesama muslim, sesama dia lemah lembut, bukan dibubarkan pengajiannya. Yujahiduna fi sabilillah, itu kemudian berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang beriman. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Zalika fadlullahi yu'ti may yasha, itulah kurnia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 64, Qul aparairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, mengapa? Apakah kamu akan menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang jahil, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 12 bagian akhirnya, di situ auzubillahi minasyaitonirrajim, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi allazina khasiruna anfusahum fahum la yu'minun. Sesungguhnya akan menghukum kamu, ya, dia akan menghukum kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka itu tidak beriman. Bagaimana orang merugikan diri sendiri? Mereka membuat kezaliman, membuat kemaksiatan dan sebagainya, itu termasuk merugikan diri sendiri. Sedangkan manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam surah Az-Zuriyat ayat 51, surah 51 ayat 56 58, Allah menyatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka mengabdi kepadaku. Ini tunggal-tunggal semua. Jadi setiapkan masing-masing individu itu mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi berjamaah. Tanggung jawabnya individu. Kemudian Allah menjelaskan, gitu dia, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Innallahu warrazzaqu Zuquwwatil matin. Sesungguhnya dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Nah, maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 158 bagian tengah itu, di situ dikatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, maka dia dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dalam surah As-Su'ar
Allah mengatakan kepada kita, Auzahum azabu yaumiz zullah innahu azaba yaumin azim. Nah, ini karena azaba yaumin azim diulang di situ. Di situ fakazzabuhu. Kemudian mereka mendustakan. Itu ketika pada siapa dusta, objeknya adalah Nabi Shu'aib, kan, dalam kaum Nabi Shu'aib. Apa yang terjadi? Pak Why? tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah itu yauma, pada hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itu yauma didahulukan daripada kata kerjanya, objek didahulukan, yaitu hari itu, hari pengumpulan itu, dari mereka dikumpulkan itu harus diingat. Artinya kita semua akan dikumpulkan. Zalika yaumul tabun. Hari itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Nah, khusus kesalahan ditampakkan. Nah, itu harus kita sadar supaya jangan nampak kesalahan itu, jangan buat kesalahan. Nah, kalau tidak juga bisa buat kesalahan, kita harus bertobat. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, nah, itu dua hal yang harus bergandengan. Beriman dan beramal saleh tidak terpisahkan, itu harus, barang siapa beriman beramal saleh, yukaffir anhu sayyiatihi, niscaya Allah menutupi kesalahan-kesalahannya. Kalau Allah menutupi kesalahan-kesalahannya, itulah harapan kita semua, maka wayudhilhul jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada. Maka kalau kesalahannya sudah tertutupi, harapannya dimasukkanlah ke dalam jannah. Yaitu bagaimana jannah itu? Adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka ada kekal di dalamnya. Nah, mereka itulah zalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar. Nah, dijelaskan lagi kembali kepada ayat Ali Imran 85, Faman zuhziha anin nari wa adkhil jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang beruntung. Demikian, mudah-mudahan harapan kita dengan penjelasan ini, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, karena kita dapat memahami dua ayat tadi, sehingga kita tidak termasuk orang yang mendurhakai Allah, kemudian kita tidak dipalingkan dari rahmatnya, kita masuk orang yang beruntung. Itu semua kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini kita bahas satu-satu, kita tadaburi, itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Itu harapan kita semua. Maka untuk itu semua kita harus istiqomah dalam menjalankan. Istiqomah itu pun kita harus selalu minta tolong dengan Allah. Sebab Allah lah tempat kita meminta dan minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karena itu, dalam penyampaian ini mungkin ada kekeliruan, kesalahan, kepada Allah kami minta ampun, kepada yang banyak kami minta maaf. Maka kita tutup pembicaraan saya ini, pembacaan tadabbur ini, dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.